Pagi datang tanpa banyak suara di gang sempit itu. Udara masih lembab, sisa hujan semalam menempel di aspal dan dinding rumah petak yang berjajar rapat. Pak Roni sudah bangun sejak azan subuh tadi terdengar dari musola ujung gang. Ia duduk sebentar di tepi ranjang, menatap lantai semen yang dingin, lalu menarik napas panjang sebelum berdiri. Tidak ada doa panjang yang diucapkannya, hanya gumaman pendek yang ia sendiri hampir tak mendengarnya. Di dapur, lampu bohlam menyala redup. Panci-panci disusun rapi di atas meja kayu yang permukaannya sudah banyak bekas pisau. Istrinya masih tidur di kamar, anak-anaknya juga. Pak Roni memilih tidak membangunkan mereka. Ia sudah terbiasa memulai hari sendirian sejak memutuskan membuka kembali warung nasi bebek itu. Beras dicuci dengan gerakan pelan. Air yang semula keruh berubah bening. Pak Roni memperhatikan bulir-bulir beras yang mengendap di dasar baskom. Ada rasa lega setiap kali melihat hal-hal kecil seperti itu. Tanda bahwa setidaknya ada sesuatu yang masih bisa ia kendalikan. Setelah itu, ia menyalakan kompor dan mulai menanak nasi. Uap tipis perlahan naik, membawa aroma hangat yang mengisi dapur sempit. Bebek-bebek yang sudah dibersihkan disusun di talenan. Pisau di tangannya bergerak hati-hati. Ia tidak terburu-buru. Minyak dipanaskan dengan api kecil, menunggu saat yang tepat. Dari luar, terdengar suara langkah orang lewat. Suara motor jauh di ujung gang, dan batuk seseorang yang terdengar akrab. Menjelang pukul 8, spanduk kain itu digantung kembali. Warna hijau yang dulu cerah kini tampak kusam. Tulisan nasi bebek Pak Roni masih terbaca, meski beberapa huruf mulai pudar. Meja dan bangku dikeluarkan, etalase dibersihkan seadanya. Semuanya tampak biasa, seperti hari-hari sebelumnya. Pembeli pertama datang tidak lama kemudian, seorang tukang bangunan yang setiap hari sarapan di situ. Mereka saling menyapa singkat, tanpa banyak basa-basi. Pak Roni menyendok nasi, menuang sambal, dan meletakkan potongan bebek dengan porsi yang menurutnya pas. Tidak berlebihan, tidak pula pelit. "Rasanya enak, Pak, kayak dulu," kata pembeli itu sambil tersenyum. Pak Roni hanya mengangguk. Pujian kecil seperti itu cukup membuat dadanya terasa hangat. Satu demi satu orang datang. Ada yang makan di tempat, ada yang dibungkus. Tidak ramai, tapi mengalir. Waktu berjalan tanpa terasa. Saat matahari mulai naik, Pak Roni sempat menghitung kasar stok di dapur. Nasi masih banyak, bebek masih tersisa lebih dari perkiraannya. Ia mengernyit pelan, lalu menggeleng. Mungkin ia salah hitung, atau mungkin hari ini memang tidak terlalu ramai. Ia tidak ingin memikirkan hal itu terlalu jauh. Menjelang siang, istrinya keluar membawa teh koteh. Mereka duduk sebentar di bangku, mengamati warung dari kejauhan. Tidak ada perbincangan penting, hanya tentang harga minyak yang naik dan anak bungsu mereka yang minta sepatu baru. Sore hari warung ditutup lebih awal. Pak Roni membereskan dapur, mencuci panci, dan menyimpan sisa nasi. Saat membuka tutup panci terakhir, ia kembali merasa heran. Nasinya masih cukup banyak, padahal hari itu terasa lebih ramai dari biasanya. Ia menutup panci itu perlahan seolah takut menimbulkan suara. Entah kenapa ada perasaan aneh yang singgah sebentar di dadanya. Bukan takut, lebih seperti ragu yang tidak punya bentuk. Pak Roni menghela napas, lalu mematikan lampu dapur. Besok pagi, semuanya akan dimulai lagi. Dan untuk sementara, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa banyak perubahan, setidaknya dari luar. Pak Roni bangun sebelum subuh, menanak nasi, membersihkan bebek, dan membuka warung ketika gang mulai ramai oleh langkah orang-orang yang berangkat bekerja. Rutinitas yang sama, gerakan yang sama, bahkan waktu istirahat yang hampir selalu bertepatan. Semuanya tampak wajar, seperti hidup yang akhirnya kembali menemukan jalurnya. Namun, ada satu hal kecil yang mulai mengusik pikirannya, meski ia berusaha mengabaikannya. Setiap kali warung terasa ramai, stok nasi dan bebeknya seolah tidak pernah benar-benar habis. Bukan berarti berlipat ganda, bukan pula bertambah dengan cara yang mencolok. Hanya selalu cukup. Selalu ada satu porsi lagi, satu sendok nasi tambahan, satu potong bebek yang entah dari mana asalnya. Pada awalnya, Pak Roni mengira itu karena pengalamannya. Mungkin tangannya sudah terbiasa menakar. Mungkin ia tanpa sadar memasak lebih banyak. Ia mencoba menghitung lebih teliti, mencatat dalam kepala berapa kilo beras yang dipakai, berapa ekor bebek yang digoreng. Tapi setiap kali ia merasa seharusnya stok itu habis, panci masih menyisakan isinya. Suatu siang, seorang ibu paruh baya yang jarang ia lihat duduk di bangku pojok. Cara makannya pelan, hampir seperti sedang mengingat sesuatu. Setelah selesai, ia memanggil Pak Roni. "Pak, nasi bebeknya sekarang rasanya beda ya?" katanya sambil tersenyum tipis. Pak Roni refleks berasa cemas. "Kurang asin, Bu." Ibu itu menggeleng.
Bukan. Rasanya bikin pengen balik lagi. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa membuat Pak Roni terdiam sejenak. Ia hanya membalas dengan senyum canggung, lalu kembali ke dapur. Di sana, ia berdiri lebih lama dari biasanya, menatap panci nasi yang masih mengepul pelan. Hari demi hari, komentar serupa muncul. Tidak pernah sama persis, tapi intinya serupa. Ada yang bilang nasinya lebih pulen, ada yang bilang sambalnya lebih nendang, ada juga yang hanya bilang, entah kenapa cocok di perut. Tidak ada pujian berlebihan. Justru kesederhanaan komentar itulah yang membuat Pak Roni sulit menepisnya. Sore hari, ketika warung hampir tutup, ia kembali menghitung. 2 ekor bebek masih utuh, nasi masih tersisa hampir setengah panci. Padahal sejak pagi, bangku-bangku jarang kosong. Istrinya memperhatikan raut wajah Pak Roni yang tampak berpikir keras. "Kenapa, Mas?" "Nggak apa-apa," jawabnya cepat. "Kayaknya aku masak kebanyakan." Istrinya hanya mengangguk. "Ya sudah, besok dikurangin aja." Malam itu, Pak Roni tidur lebih gelisah dari biasanya. Ia terbangun beberapa kali, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena perasaan seperti lupa mematikan sesuatu. Saat membuka mata, rumah gelap dan sunyi. Ia mendengarkan suara napas anak-anaknya, suara kipas angin yang berdecit pelan, dan suara jam dinding yang berdetak teratur. Keesokan harinya, ia benar-benar mengurangi porsi. Beras yang ditanak lebih sedikit, bebek yang digoreng pun dikurangi 1 ekor. Ia yakin, hari ini stok pasti akan habis lebih cepat. Ternyata tidak. Warung kembali ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Beberapa pembeli baru datang, mengaku diajak temannya. Pak Roni melayani mereka dengan perasaan campur aduk. Ada senang tentu saja, ada harapan, tapi juga ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Menjelang zuhur, ia membuka panci nasi dengan perasaan was-was. Dan lagi-lagi, nasinya masih cukup. Tidak melimpah, tidak juga berkurang drastis. Cukup untuk melayani beberapa pembeli lagi. Pak Roni menutup panci itu pelan, lalu duduk sebentar di bangku dapur. Ia mengusap wajahnya, mencoba menertawakan dirinya sendiri. "Kamu kebanyakan mikir," gumamnya. Sore itu, seorang pelanggan lama, lelaki tua yang biasanya datang menjelang maghrib, duduk lebih lama dari biasanya. Setelah makan, ia tidak langsung pergi. Ia memandangi etalase, lalu dapur di belakang. "Warungnya sekarang lebih hidup," katanya pelan. Pak Roni mengangguk sopan. "Alhamdulillah." Lelaki itu tersenyum tipis. "Rezeki memang begitu, kalau sudah jalan, jangan dihalang-halangi." Kalimat itu terdengar seperti nasihat biasa, tapi entah kenapa, Pak Roni merasa ada tekanan halus di dalamnya. Ia ingin bertanya maksudnya, tapi lidahnya keluh. Malam datang seperti biasa, warung ditutup, dapur dibersihkan, panci nasi kembali disimpan dengan isinya yang masih tersisa. Kali ini, Pak Roni tidak langsung menutupnya. Ia berdiri menatap nasi putih itu cukup lama, seolah berharap menemukan jawaban di sana. Tidak ada apa-apa. Hanya nasi hangat, mengepul pelan, seperti menunggu hari esok. Pak Roni akhirnya menutup panci itu dan mematikan lampu. Di dalam dadanya, ada perasaan asing yang mulai tumbuh. Bukan ketakutan, bukan pula kegembiraan. Lebih seperti kesadaran samar bahwa sesuatu sedang bergerak pelan, tanpa suara, dan belum memperkenalkan dirinya sepenuhnya. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk kejadian besar. Ia hadir pelan, menyelip di sela rutinitas yang sudah terlalu dikenal. Pak Roni tetap bangun sebelum subuh, tetap menyalakan kompor dengan api kecil, tetap mencuci beras sambil mendengarkan suara azan yang sayup. Dari luar, hidupnya tampak kembali stabil, bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya. Namun sejak beberapa hari terakhir, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang mulai bergeser, tanpa ia sadari sepenuhnya. Pagi itu, saat ia sedang menyiapkan bumbu, datang seorang lelaki yang tidak ia kenal. Usianya sekitar 50-an, pakaiannya sederhana, wajahnya tampak biasa saja. Ia tidak langsung memesan, hanya berdiri di depan etalase, mengamati panci-panci yang tersusun rapi. "Bukannya pagi ya?" tanyanya akhirnya. "Iya Pak, silakan," jawab Pak Roni sambil tersenyum. Lelaki itu duduk, memesan 1 porsi nasi bebek. Cara makannya tenang, nyaris tanpa suara. Sesekali ia mengangguk kecil, seperti sedang menilai sesuatu. Setelah selesai, ia tidak langsung berdiri. "Kalau boleh saran," katanya pelan, "nasi yang sisa jangan dibuang." Pak Roni mengerjap. "Iya Pak, biasanya juga kami simpan." Lelaki itu tersenyum samar. "Bagus, lebih baik ditutup rapat, jangan dibiarkan terbuka terlalu lama." Tidak ada nada menggurui, tidak ada penjelasan lanjutan. Setelah mengatakan itu, lelaki tersebut berdiri, membayar, lalu pergi begitu saja. Pak Roni sempat menatap punggungnya sampai menghilang di ujung gang.
Ia mencoba menertawakan kejadian itu. Banyak orang suka memberi saran, apalagi soal makanan. Tapi entah kenapa, kalimat sederhana itu menempel di kepalanya lebih lama dari seharusnya. Sejak hari itu, Pak Roni jadi lebih hati-hati. Panci nasi selalu ia tutup rapat. Sisa nasi tidak pernah ia buang. Bahkan ketika menurutnya sudah tidak layak jual, ia simpan saja, entah untuk apa. Ia sendiri tidak tahu alasan pastinya, hanya merasa lebih tenang melakukannya. Beberapa hari kemudian, datang lagi nasihat yang tidak ia minta. Kali ini dari seorang pelanggan lama yang biasanya hanya makan lalu pergi. Saat Pak Roni hendak menutup warung menjelang maghrib, orang itu berkata, "Kalau bisa, jangan masak bebek setelah matahari tenggelam." Pak Roni mengangkat wajahnya. "Kenapa, Pak?" Orang itu mengangkat bahu. "Sudah kebiasaan orang dulu, biar rasanya tetap bagus." Jawaban itu tidak memuaskan, tapi juga tidak cukup aneh untuk diperdebatkan. Pak Roni hanya mengangguk. Ia memang jarang memasak malam-malam, jadi larangan itu terasa tidak berat. Yang membuatnya mulai tidak nyaman adalah pola dari semua itu. Nasihat-nasihat kecil, disampaikan dengan nada biasa, tapi selalu soal waktu, soal sisa, soal apa yang boleh dan tidak boleh. Tidak ada satupun yang terdengar berbahaya. Justru semuanya terdengar seperti upaya menjaga usaha tetap lancar. Dan memang, usaha itu berjalan semakin lancar. Pembeli datang lebih banyak. Beberapa bahkan rela menunggu jika warung terlihat penuh. Pak Roni tidak pernah merasa kekurangan bahan. Jika satu hari stok terasa menipis, keesokan harinya, semuanya kembali cukup. Namun bersamaan dengan itu, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia jadi mudah lupa waktu. Beberapa kali azan maghrib berlalu begitu saja tanpa ia sadari. Bukan karena sibuk melayani pembeli, melainkan karena pikirannya terasa kosong, seolah sedang fokus pada sesuatu yang tidak ia lihat. Saat sadar, ia hanya bisa menghela napas dan melanjutkan pekerjaannya. Malam hari, sebelum tidur, ia sering teringat panci nasi di dapur. Ada dorongan aneh untuk memastikan tutupnya benar-benar rapat. Ia bangun sekali atau dua kali hanya untuk mengecek. Istrinya sempat bertanya, tapi Pak Roni hanya menjawab, "Takut basi." Suatu malam, ketika rumah sudah sunyi, ia duduk sendirian di dapur. Lampu menyala setengah terang. Panci nasi tergeletak di meja. Ia memandangi tutupnya cukup lama, lalu tanpa sadar menyentuh permukaannya. Hangat. Padahal nasi itu dimasak sejak pagi. Pak Roni menarik tangannya cepat-cepat. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia berdiri, mematikan lampu, dan kembali ke kamar tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya, ia bangun dengan perasaan tidak enak. Bukan sakit, bukan lelah, hanya rasa berat tidak ada yang sulit dijelaskan. Saat mencuci beras, ia terdiam lebih lama dari biasanya. Air mengalir melewati jemarinya, membawa pergi keruh, tapi tidak dengan pikirannya. Ia teringat semua nasihat itu, tentang sisa nasi, tentang waktu memasak, tentang hal-hal kecil yang kini ia patuhi tanpa banyak tanya. Ia sadar, tidak satu pun dari nasihat itu ia pahami sepenuhnya. Ia hanya mengikuti. Dan yang paling mengganggu, ia mulai takut membayangkan jika suatu hari ia melanggarnya. Takut warung sepi, takut rezeki berhenti, takut kembali ke masa-masa ketika ia duduk diam di rumah, menunggu hari berlalu tanpa kepastian. Siang itu, saat warung sedang ramai, Pak Roni berdiri di balik etalase dengan senyum yang tampak biasa. Ia menyendok nasi, menuang sambal, dan menyajikan bebek dengan tangan yang sudah sangat hafal gerakannya. Tidak ada yang melihat kegelisahan kecil di balik dadanya. Tidak ada yang tahu bahwa di antara uap nasi dan aroma gorengan, ada batas yang perlahan bergeser. Batas antara usaha dan ketergantungan, antara ikhtiar dan sesuatu yang tidak lagi sepenuhnya ia pahami. Dan tanpa sadar, Pak Roni sudah melangkah satu langkah lebih jauh dari sebelumnya. Sejak nasihat-nasihat itu datang silih berganti, malam terasa berbeda bagi Pak Roni. Bukan karena ada kejadian aneh yang jelas terlihat, melainkan karena suasana yang berubah perlahan, hampir tak terasa. Rumah yang dulu terasa hangat, kini sering tampak terlalu senyap, seolah suara apapun memilih berhenti lebih cepat dari biasanya. Setelah Isya, gang mulai sepi. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan ke aspal yang retak. Pak Roni menutup warung lebih awal. Ia menyusun bangku, mengelap meja, lalu masuk ke dapur untuk membereskan panci dan peralatan. Semua dilakukan dengan gerakan hati-hati, nyaris berlebihan. Panci nasi ia angkat terakhir. Isinya masih ada, seperti biasa. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya terdiam sejenak. Ia teringat hitungannya sejak pagi, teringat jumlah porsi yang keluar.
Secara logika, nasi itu seharusnya sudah habis. Pak Roni menutup panci perlahan. Tutup logam itu berbunyi pelan saat bertemu bibir panci. Suara kecil, tapi terasa menggema di dapur yang sepi. Ia menelan ludah, lalu menyimpan panci itu di sudut meja, persis seperti yang selalu ia lakukan beberapa hari terakhir. Lampu dapur dimatikan, rumah tenggelam dalam cahaya temaram dari ruang tengah. Istrinya sudah tidur, anak-anak terlelap. Pak Roni berbaring, memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran-pikiran yang terus berputar. Namun, kantuk tak kunjung datang. Ia mendengar suara jam dinding berdetak, satu persatu, teratul, terlalu jelas. Dari luar, sesekali terdengar suara motor lewat jauh di ujung gang, lalu sunyi kembali. Sunyi yang terlalu rapi, terlalu bersih, seolah semua suara lain disingkirkan. Pak Roni membalikkan badan. Dadanya terasa sesak, bukan karena mimpi buruk, tapi karena perasaan seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak ia ketahui bentuknya. Entah pukul berapa ia terbangun. Tidak ada suara keras yang membangunkannya. Tidak ada mimpi yang membuatnya terkejut. Ia hanya membuka mata, begitu saja. Kamar gelap, udara terasa lebih dingin. Ia memandang langit-langit, lalu tanpa alasan yang jelas, pikirannya langsung tertuju pada dapur. Panci nasi. Pak Roni duduk perlahan, berusaha tidak membangunkan istrinya. Ia berjalan ke dapur dengan langkah ringan. Lampu tidak langsung ia nyalakan. Cahaya dari luar cukup untuk membuat bentuk-bentuk terlihat samar. Dapur itu tampak sama seperti sebelumnya. Meja, panci, rak piring. Tidak ada yang berubah. Namun saat ia mendekat, ia mencium aroma nasi hangat. Bukan bau basi, bukan bau sisa. Aroma seperti baru saja ditanak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Roni menyalakan lampu. Cahaya putih menyinari dapur. Panci nasi masih tertutup, persis seperti ia tinggalkan. Tidak ada tanda-tanda siapapun masuk, tidak ada jendela terbuka, tidak ada angin. Ia berdiri beberapa detik, menatap panci itu tanpa bergerak. Lalu dengan ragu, ia meletakkan telapak tangannya di atas tutup panci. Hangat. Pak Roni menarik tangannya seketika, seperti menyentuh benda panas. Napasnya memburu. Ia mundur selangkah, hampir tersandung kursi. Tidak ada suara lain selain napasnya sendiri. Ia tidak membuka panci itu, tidak berani. Ia mematikan lampu dan kembali ke kamar, kali ini dengan langkah tergesa. Saat berbaring, ia memejamkan mata erat-erat, seolah dengan begitu semua perasaan aneh itu bisa menghilang. Pagi datang seperti biasa. Matahari menyelinap melalui celah jendela. Anak-anak bersiap sekolah. Istrinya menyiapkan air minum. Tidak ada yang tampak berbeda. Pak Roni hampir yakin bahwa apa yang ia alami semalam hanyalah kelelahan. Namun, malam berikutnya hal serupa terjadi. Kali ini bukan aroma yang membangunkannya, melainkan suara kecil, seperti sendok yang menyentuh sisi panci. Pelan, hampir tidak terdengar. Pak Roni membuka mata, menahan napas. Suara itu tidak berlanjut, hanya satu bunyi, lalu sunyi. Ia memilih tidak bangun, tidak ke dapur, tidak menyalakan lampu. Ia memejamkan mata dan menunggu pagi dengan perasaan was-was. Hari-hari berikutnya, Pak Roni mulai merasakan bahwa malam tidak lagi menjadi waktu istirahat. Ia tidur dengan gelisah, bangun dengan tubuh lelah. Namun anehnya, saat siang dan warung buka, tubuhnya terasa baik-baik saja. Tangannya cekatan, pikirannya fokus, seolah semua kegelisahan hanya milik malam. Ia mulai menghindari duduk sendirian di dapur setelah gelap. Jika terpaksa, ia menyalakan semua lampu. Ia memastikan pintu terkunci, jendela tertutup. Tapi rasa diawasi itu tidak pergi. Justru terasa lebih dekat ketika semuanya terlihat jelas. Suatu malam, saat ia tengah berdiri di depan dapur, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Bukan bayangan, bukan sosok, hanya rasa. Seperti ketika seseorang berdiri terlalu dekat di belakang kita. Pak Roni menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini cuma capek, katanya pelan, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Namun di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang berubah. Malam tidak lagi sekadar waktu gelap. Ia menjadi ruang kosong tempat pikiran-pikiran aneh berkumpul. Tempat batas antara nyata dan perasaan menjadi semakin tipis. Dan di tengah semua itu, panci nasi tetap berada di dapur. Diam, tertutup, menyimpan kehangatan yang tidak ia minta, tapi kini ia takut kehilangan. Perubahan paling terasa justru muncul di siang hari, saat warung sedang ramai, dan Pak Roni berdiri di balik etalase dengan wajah yang tampak tenang. Uang hasil jualan mulai terasa cukup,
Bahkan lebih, ia tidak lagi menghitung receh dengan cemas setiap sore. Ada hari-hari ketika ia bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Istrinya sempat tersenyum lega ketika Pak Roni memberinya uang belanja yang lebih. Anak-anak bisa dibelikan jajanan tanpa harus menunggu akhir bulan. Dari luar, hidup mereka tampak membaik, dan memang secara angka semuanya terlihat lebih baik. Namun di antara semua itu, ada jarak yang perlahan tumbuh. Pak Roni tidak lagi sering duduk lama bersama tetangga selepas maghrib. Jika dulu ia masih sempat ikut mengobrol di depan rumah atau membantu warga yang punya hajatan kecil, kini ia lebih memilih berada di dapur. Alasannya selalu sama, capek, besok harus bangun pagi. Tidak ada yang membantah, tapi kehadirannya mulai jarang terasa. Di musola, saf yang biasa ia tempati sering kosong. Ia masih sholat, tapi tidak lagi seutuh dulu. Kadang terlambat, kadang terburu-buru. Ada perasaan aneh setiap kali ia berdiri menghadap kiblat. Seperti ada beban kecil di dadanya yang membuat nafasnya pendek. Beberapa tetangga mulai berbisik pelan, bukan tuduhan, lebih seperti rasa heran. Warung Pak Roni yang dulu biasa saja, kini selalu ramai. Laku banget ya, kata seseorang. Padahal tempatnya begitu-begitu aja. Bisik-bisik itu tidak sampai menjadi gosip besar, tapi cukup untuk sampai ke telinga Pak Roni. Ia memilih tidak memedulikan. Selama warung berjalan, selama keluarganya makan, itu sudah cukup, pikirnya. Suatu siang, kabar kurang baik datang. Seorang tetangga yang rumahnya tak jauh dari warung jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi tak kunjung sembuh. Pak Roni mendengar cerita itu sambil menyajikan nasi pada pembeli. Ia mengangguk simpati, lalu kembali ke dapur. Namun malamnya, saat suasana rumah sudah sepi, kabar itu kembali terlintas di kepalanya. Ia teringat hari itu warung sangat ramai. Terlalu ramai. Dan seperti biasa, nasi tidak habis. Pak Roni menggeleng kuat-kuat, berusaha mengusir pikiran itu. Kebetulan saja, gumamnya. Ia tidak ingin menghubungkan hal-hal yang seharusnya tidak saling terkait. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa terulang. Ada warga yang kehilangan pekerjaan. Ada yang usahanya tiba-tiba sepi. Semua terdengar seperti cerita hidup yang biasa. Tapi di kepala Pak Roni, cerita-cerita itu mulai membentuk pola yang tidak ia sukai. Ia menjadi lebih pendiam. Senyumnya masih ada, tapi terasa dipaksakan. Jika ada warga yang menatapnya lebih lama dari biasanya, ia cepat-cepat memalingkan wajah. Ada rasa bersalah yang tumbuh tanpa tuduhan jelas. Yang paling terasa adalah jaraknya dengan keluarganya sendiri. Istrinya beberapa kali mengajaknya bicara, menanyakan apakah ada yang mengganggunya. Pak Roni selalu menjawab singkat. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Bagaimana menjelaskan perasaan takut kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Malam-malam tetap sunyi, panci nasi tetap hangat lebih lama dari seharusnya. Dan Pak Roni semakin jarang bertanya. Ia tahu, selama ia tidak bertanya, selama ia terus mengikuti kebiasaan yang ada, hidupnya akan tetap berjalan. Tapi di balik semua itu, ada satu kesadaran kecil yang mulai mengusik. Rezeki yang datang tanpa usaha yang jelas, seringkali membawa jarak. Jarak dari orang lain, dari dirinya sendiri, dan dari hal-hal yang dulu ia yakini. Dan jarak itu, pelan-pelan, terasa lebih dingin daripada kekurangan. Perubahan itu pertama kali Pak Roni rasakan dari hal yang paling sederhana, makan. Bukan dari porsi, bukan dari tampilan, melainkan dari rasa yang singgah di lidahnya sendiri. Siang itu, setelah pembeli terakhir pergi, Pak Roni duduk di bangku dapur dengan sepiring nasi bebek. Ia makan pelan, seperti biasa. Sambal hitam yang sama, nasi yang sama. Potongan bebek yang digoreng dengan cara yang sudah ia hafal di luar kepala. Semua terlihat seperti hari-hari sebelumnya. Namun suapan pertama membuatnya berhenti. Tidak ada yang salah, tapi juga tidak ada yang benar. Rasanya hambar. Bukan karena kurang garam, bukan karena basi. Hambar seperti makan tanpa benar-benar hadir di sana. Pak Roni mengunyah perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaannya saja. Ia menambah sambal, mencoba lagi. Tetap sama. Anehnya, beberapa menit sebelumnya, ia mendengar pelanggan memuji masakannya. "Hari ini enak banget, Pak," kata seorang lelaki muda. Entah kenapa beda. Pak Roni tersenyum waktu itu. Tapi sekarang, senyum itu terasa asing di pikirannya. Ia menghabiskan makanannya dengan susah payah. Bukan karena kenyang, melainkan karena tidak ingin membuang. Setelah itu, ia duduk lebih lama dari biasanya, menatap piring kosong. Ada perasaan hampa yang tidak bisa ia beri nama. Sejak hari itu, Pak Roni jarang makan nasi bebek buatannya sendiri.
Jika lapar, ia memilih mie instan atau lauk seadanya. Istrinya sempat menegur, mengira suaminya sedang tidak enak badan. "Kok sekarang jarang makan masakan sendiri?" tanyanya. Pak Roni hanya menjawab, "Lagi nggak selera." Padahal, ia tahu, yang hilang bukan selera. Yang hilang adalah rasa memiliki. Malam-malam pun dipenuhi mimpi-mimpi aneh. Bukan mimpi buruk dengan sosok menyeramkan, melainkan mimpi yang sunyi dan membingungkan. Ia sering bermimpi berdiri di dapur yang sama, dengan panci nasi di depannya. Saat tutup dibuka, isinya bukan nasi, melainkan tangan-tangan yang saling bertumpuk, diam, dingin. Tidak bergerak, tidak meminta. Hanya ada. Pak Roni selalu terbangun sebelum sempat berteriak. Jantungnya berdegup keras. Keringat dingin membasahi leher. Ia duduk lama di tepi ranjang, menenangkan napas, lalu menoleh ke arah dapur yang gelap. Ia mulai merasa takut pada panci itu. Tapi lebih dari itu, ia takut jika suatu hari panci itu kosong. Di siang hari, perubahan dalam dirinya semakin terlihat. Ia jadi mudah tersinggung, cepat lelah, dan sering melamun di sela-sela kesibukan. Beberapa kali, sendok nasinya terhenti di udara. Pikirannya melayang entah kemana. Pembeli memanggilnya 2 kali sebelum ia tersadar. Ia mulai lupa hal-hal kecil. Salah menghitung uang kembalian. Lupa menaruh sendok di mana. Hal-hal sepele, tapi membuatnya merasa tidak utuh. Seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di suatu tempat, dan tidak tahu cara mengambilnya kembali. Azan terdengar semakin jauh. Bukan karena volume yang mengecil, tapi karena hatinya yang terasa berat setiap kali mendengarnya. Ada rasa enggan yang tidak ia akui. Bukan menolak, tapi menunda. Nanti, katanya pada dirinya sendiri. Nanti setelah ini. Namun setelah ini selalu ada lagi setelahnya. Suatu sore, ketika warung sedang sepi, Pak Roni duduk sendirian di dapur. Cahaya matahari masuk dari celah jendela, menerangi panci nasi yang tertutup. Ia menatapnya lama, sampai matanya terasa perih. "Ini semua dari mana?" gumamnya pelan. Pertanyaan itu tidak ia tujukan pada siapapun. Dan tentu saja tidak ada jawaban. Tapi di dalam dadanya, ada perasaan bahwa pertanyaan itu seharusnya tidak ia ajukan. Seperti melanggar kesepakatan yang tidak pernah diucapkan. Malam itu, sebelum tidur, Pak Roni mencoba berdoa lebih lama. Kata-kata yang biasa ia hafal kini terasa tersendat. Beberapa kali ia berhenti di tengah kalimat. Lupa lanjutan doa yang sudah ia ucapkan sejak kecil. Ia menutup mata lebih erat, mencoba fokus. Tapi justru bayangan panci nasi kembali muncul di kepalanya. Hangat, tertutup, diam. Ia mengakhiri doanya dengan perasaan gagal. Hari berikutnya, seorang pelanggan lama berkata sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. "Pak, warungnya sekarang bikin tenang," katanya. "Kayak nggak pernah kurang." Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tapi bagi Pak Roni, itu terasa seperti pengingat yang kejam. Ia tersenyum, mengangguk, lalu membalikan badan agar wajahnya tidak terlihat terlalu lama. Sore itu, ia mencoba sekali lagi mencicipi masakannya. Hasilnya sama. Tidak ada rasa. Yang ada hanya kewajiban. Pak Roni menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Warung itu mungkin memberinya cukup, tapi perlahan mengambil sesuatu yang lebih halus. Kenikmatan sederhana, ketenangan batin, dan keberanian untuk merasa jujur pada dirinya sendiri. Dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu bagaimana cara berhenti tanpa kehilangan segalanya. Perubahan suasana di kampung itu tidak pernah diumumkan secara terang-terangan. Tidak ada yang datang mengetuk pintu rumah Pak Roni untuk menuduh atau bertanya dengan nada serius. Semuanya berjalan seperti biasa, tapi terasa berbeda. Seperti udara yang tiba-tiba lebih berat, meski cuaca tetap sama. Pak Roni mulai menyadarinya dari cara orang-orang memandang warungnya. Jika dulu tatapan itu sekadar singgah, kini beberapa pasang mata bertahan lebih lama. Ada yang melihat ke dapur, ada yang melirik panci nasi sebelum duduk. Senyum mereka tetap ramah, suara mereka tetap sopan. Tapi ada sesuatu di baliknya. Rasa ingin tahu yang tidak sepenuhnya jujur. Suatu pagi, saat Pak Roni sedang menyiapkan pesanan, 2 ibu-ibu duduk di bangku dekat tembok. Mereka berbicara pelan, tapi tidak cukup pelan untuk benar-benar tak terdengar. "Laris terus ya," kata yang satu. "Iya, padahal warung kecil begitu," sahut yang lain. "Mungkin ada amalan tertentu," tambah yang pertama, disusul tawa kecil yang cepat diredam. Pak Roni mendengar semuanya. Tangannya berhenti sesaat di atas panci, lalu kembali bergerak seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak menoleh, tidak membalas. Tapi kalimat itu menempel di kepalanya lebih lama dari yang ia inginkan. Siang itu, ia melayani pembeli dengan perasaan tidak nyaman. Setiap sendok nasi yang ia sajikan, terasa seperti sedang ditakar oleh mata-mata yang tak terlihat. Ia jadi lebih kaku,
lebih pendiam. Jika biasanya ia sempat bertanya kabar atau sekadar bercanda ringan, kini ia hanya fokus pada pesanan. Kabar-kabar kecil mulai sampai ke telinganya dari arah lain. Ada yang bilang warung Pak Roni ada isinya. Ada yang menyebut-nyebut cerita lama tentang pesugihan yang menyamar sebagai usaha makanan. Tidak ada yang menyebut nama secara langsung, tapi arahnya cukup jelas. Istrinya pun akhirnya mendengar. Sore itu, saat warung sudah tutup, ia duduk di ruang tengah bersama Pak Roni. Wajahnya tampak ragu, seperti sedang memilih kata yang tepat. Tadi aku dengar tetangga ngomong, katanya pelan. Katanya warung kita aneh. Pak Roni terdiam. Ia menunduk, menatap lantai. Aneh gimana? Katanya laku terus. Katanya, ya gitu. Istrinya tidak melanjutkan, tapi Pak Roni tahu maksudnya. Aku nggak ngapa-ngapain, katanya cepat, sedikit terlalu cepat. Aku cuma masak sama jualan, itu aja. Istrinya mengangguk, tapi matanya menyimpan kekhawatiran. Aku tahu, aku cuma takut. Omongan orang makin kemana-mana. Pak Roni tidak menjawab. Ia bangkit, berjalan ke dapur, dan berdiri lama di sana. Panci nasi masih ada di tempatnya. Diam, seolah tidak peduli pada apapun yang terjadi di luar. Malam itu, bisik-bisik kampung terasa lebih nyaring di kepalanya. Ia teringat satu persatu kejadian yang selama ini ia abaikan. Nasihat-nasihat kecil, pantangan yang ia patuhi tanpa bertanya. Rasa hambar di lidahnya sendiri, mimpi-mimpi yang datang tanpa diundang. Untuk pertama kalinya, muncul dorongan kuat untuk berhenti. Bukan berhenti total, hanya ingin satu malam tanpa memikirkan panci itu. Satu hari tanpa menghitung sisa nasi. Satu waktu untuk kembali merasa biasa. Namun bersamaan dengan itu, muncul ketakutan yang jauh lebih besar. Bagaimana jika warung sepi? Bagaimana jika semua ini benar-benar berhenti begitu saja? Bagaimana jika ia kembali menjadi orang yang duduk di rumah, menunggu hari tanpa arah? Ketakutan itu menekan dadanya lebih kuat daripada rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua datang ke warung menjelang maghrib. Pak Roni mengenalnya sebagai warga lama. Jarang bicara, tapi sering memperhatikan. Setelah makan, lelaki itu tidak langsung pergi. Ia menatap Pak Roni lama, lalu berkata pelan, "Kalau rezeki sudah datang, jangan ditolak, tapi jangan juga dilupakan asalnya." Pak Roni mengangkat wajahnya. "Maksud Bapak?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Kadang yang bikin orang jatuh, bukan karena ambil yang bukan haknya, tapi karena lupa diri." Kalimat itu menghantam lebih keras dari semua bisik-bisik sebelumnya. Pak Roni ingin bertanya lebih jauh, tapi lelaki itu sudah berdiri dan berjalan pergi, meninggalkan bangku kosong dan perasaan tidak tenang. Sejak hari itu, Pak Roni merasa seperti hidup di dua dunia. Di satu sisi, warungnya tetap ramai, uang tetap ada, hidup tampak berjalan. Di sisi lain, ia merasa terasing di kampungnya sendiri. Sapaan terasa lebih singkat, senyum terasa lebih tipis. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai merasa terasing dari dirinya sendiri. Setiap malam, saat ia menutup panci nasi, ada bisikan halus di dalam pikirannya. "Teruskan saja. Selama cukup, semua akan baik-baik saja." Pak Roni tahu, itu bukan suara orang lain. Itu suaranya sendiri. Suara ketakutan yang memilih nyaman daripada jujur. Dan tanpa sadar, ia masih berdiri di tempat yang sama. Di tengah bisik-bisik kampung, dan keheningan batinnya sendiri. Belum berani melangkah mundur. Belum cukup berani melangkah maju. Perubahan itu akhirnya menyentuh lingkaran yang paling dekat dengan Pak Roni. Bukan lagi sekadar bisik-bisik kampung atau rasa bersalah yang berputar di dalam kepala, melainkan sesuatu yang nyata dan sulit dihindari. Anak bungsunya mulai sering sakit. Awalnya hanya batuk ringan, lalu demam yang datang dan pergi. Tidak sampai membuatnya harus dirawat, tapi cukup untuk membuat Pak Roni terbangun beberapa kali di malam hari. Istrinya terlihat lelah, matanya sembab karena kurang tidur. Rumah yang biasanya ramai oleh suara anak-anak kini lebih sering sunyi. Pak Roni membawa anaknya ke puskesmas. Dokter bilang tidak ada yang serius, hanya kecapekan dan daya tahan tubuh yang menurun. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu pulang dengan perasaan yang tidak sepenuhnya lega. Malam itu, saat anaknya tertidur lebih awal, Pak Roni duduk sendirian di dapur. Lampu menyala terang. Panci nasi ada di hadapannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membuka tutupnya. Uap hangat mengepul pelan.
Nasi putih terlihat biasa saja, tidak ada yang aneh. Tidak ada tanda apapun yang bisa ia tunjuk sebagai bukti kegelisahannya selama ini. Justru itu yang membuat dadanya semakin sesak. Kalau memang ada harganya, katanya pelan, hampir berbisik. Jangan anakku. Tidak ada jawaban. Dapur tetap sunyi. Tapi kata-kata itu terasa salah di mulutnya. Seolah ia sedang menawar sesuatu yang tidak seharusnya ditawar. Keesokan harinya, warung tetap buka. Pembeli tetap datang. Namun Pak Roni merasa berbeda. Setiap kali menyajikan nasi, ia teringat wajah anaknya yang pucat. Setiap kali menerima uang, ada rasa berat di tangannya. Siang itu, seorang pelanggan lama tiba-tiba pingsan di bangku warung. Tidak lama, tapi cukup membuat orang-orang panik. Setelah sadar, ia bilang hanya pusing dan belum makan sejak pagi. Pak Roni memberi air dan membantunya berdiri. Kejadian itu selesai cepat, tapi meninggalkan getar kecil di dada Pak Roni. Ia mulai melihat sekeliling dengan cara berbeda. Wajah-wajah lelah, mata yang kosong. Orang-orang yang datang karena lapar, bukan karena ingin. Ia bertanya pada dirinya sendiri, berapa banyak dari mereka yang mengisi apa yang selama ini ia anggap cukup. Sore itu, ia menutup warung lebih awal. Tidak ada alasan jelas. Ia hanya merasa harus berhenti sejenak. Istrinya terkejut tapi tidak membantah. Malam datang dengan sunyi yang berat. Pak Roni duduk di ruang tengah, mendengar napas anaknya yang masih terdengar tidak teratur. Ia mencoba berdoa, kali ini tanpa kata-kata panjang, hanya memohon agar diberi jalan keluar. Di dapur, panci nasi tetap ada. Untuk pertama kalinya ia membiarkannya terbuka. Ia tidak menutupnya rapat seperti biasa, tidak mengikuti kebiasaan yang selama ini ia patuhi. Hatinya berdebar menunggu sesuatu terjadi, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada suara, tidak ada perubahan mendadak. Keesokan paginya, saat ia masuk ke dapur, panci itu kosong. Tidak ada nasi, tidak ada uap, tidak ada kehangatan. Hanya panci dingin dengan dasar logam yang terlihat jelas. Pak Roni berdiri lama di sana. Ia tidak panik, tidak juga merasa lega sepenuhnya. Hanya ada perasaan kehilangan yang bercampur dengan keheningan. Warung hari itu sepi, hampir tidak ada pembeli. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Roni tidak berusaha memaksa. Ia duduk di bangku, menunggu, dan membiarkan hari berjalan apa adanya. Di dalam dirinya, ada kesadaran pahit yang mulai tumbuh. Apapun yang selama ini ia terima, kini mulai menagih balasan. Dan harga itu tidak selalu datang dalam bentuk yang bisa ditolak atau ditawar. Tapi setidaknya, sekarang ia tahu sesuatu telah berubah. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Tidak ada aroma nasi hangat yang biasa menyelinap dari dapur ke ruang tengah. Tidak ada suara tutup panci yang digeser pelan. Rumah terasa lebih dingin, bukan karena udara, melainkan karena sesuatu yang hilang tanpa pamit. Pak Roni bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai cukup lama, lalu berdiri dan berjalan ke dapur. Langkahnya pelan, seolah ia sudah tahu apa yang akan ditemukannya, tapi tetap berharap salah. Panci itu masih di tempatnya, terbuka, kosong. Ia menyentuh dasar panci dengan ujung jari, dingin. Tidak ada sisa nasi yang menempel, tidak ada uap, tidak ada kehangatan yang selama ini ia takuti, sekaligus ia andalkan. Untuk beberapa saat, Pak Roni hanya berdiri diam, menatap logam kusam itu seperti menatap akhir dari sesuatu yang panjang. Anehnya, ia tidak merasa panik. Ada rasa sedih, tentu. Ada kehilangan yang pelan-pelan merambat ke dadanya. Tapi di balik semua itu, ada kelegaan kecil yang sulit ia jelaskan. Seperti beban yang akhirnya diletakkan, meski bekasnya masih terasa di bahu. Hari itu Pak Roni tidak membuka warung. Ia duduk di ruang tengah bersama istrinya, menemani anak bungsunya yang mulai terlihat lebih segar. Demamnya turun sejak semalam, nafasnya lebih teratur. Istrinya menatap Pak Roni seolah ingin bertanya, tapi memilih diam. Warungnya libur dulu, kata Pak Roni akhirnya. Suaranya tenang, meski matanya lelah. Istrinya mengangguk, tidak ada protes, tidak ada pertanyaan lanjutan. Seolah ia pun merasakan bahwa keputusan itu tidak datang tiba-tiba. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, terlalu pelan bagi Pak Roni yang sempat terbiasa dengan keramaian dan uang yang datang tanpa jeda. Warung dibuka kembali, tapi dengan porsi seadanya. Tidak ada lagi nasi yang selalu cukup. Jika habis, ya habis. Jika sepi, ya sepi. Beberapa pembeli lama datang dan kecewa karena rasa masakan terasa biasa. Tidak buruk, tapi tidak lagi bikin kangen. Sebagian tidak kembali.
Pak Roni menerima itu tanpa perlawanan. Ia tersenyum, meminta maaf, dan tetap menyajikan apa yang ada. Uang mulai menipis, tabungan perlahan terpakai. Ada malam-malam ketika Pak Roni duduk termenung, memikirkan hari esok. Takut itu masih ada, tapi kini ketakutan itu terasa jujur, tidak lagi bercampur dengan sesuatu yang ia sendiri tidak pahami. Suatu sore, Pak Roni membawa panci tua itu keluar dari dapur. Ia membersihkannya perlahan, lalu menyimpannya di gudang kecil di belakang rumah. Ia tidak membuangnya, tidak pula menggunakannya lagi. Ia hanya ingin panci itu berada di tempat yang tidak terus mengingatkannya pada rasa cukup yang semu. Malam itu, ia sholat dengan lebih lama dari biasanya. Tidak ada doa yang rumit, tidak ada permintaan besar, hanya pengakuan tentang ketakutan, tentang keserakahan kecil yang ia benarkan demi bertahan, tentang betapa mudahnya manusia tergoda ketika hidup terasa menekan. Ia menangis pelan, bukan karena menyesal sepenuhnya, tapi karena akhirnya berani jujur pada dirinya sendiri. Hari-hari di kampung pun perlahan kembali biasa. Bisik-bisik mereda. Warung Pak Roni tidak lagi menjadi bahan pembicaraan. Ia kembali menjadi bagian dari keramaian kecil yang tidak menonjol. Ia kembali duduk di musola, kembali menyapa tetangga tanpa rasa curiga. Hidupnya tidak menjadi mudah, tidak juga tiba-tiba bahagia. Tapi ada satu hal yang kembali ia rasakan, tidur yang nyenyak. Malam yang benar-benar sunyi, tanpa suara sendok yang tidak ada asalnya, tanpa rasa diawasi. Suatu pagi, saat ia menanak nasi dengan panci baru yang sederhana, istrinya berkata pelan, "Mas, meskipun sekarang lebih susah, aku ngerasa rumah ini lebih hangat." Pak Roni mengangguk, ia mengerti. Ia akhirnya memahami bahwa pesugihan bukan sekadar soal makhluk gaib atau perjanjian tak kasat mata. Ia adalah pilihan manusia untuk menutup mata demi rasa aman. Ia adalah pengkhianatan kecil terhadap nurani yang jika dibiarkan tumbuh menjadi kebiasaan. Dan yang paling berbahaya dari semua itu adalah ketika manusia merasa cukup tapi tidak lagi merasa utuh. Pak Roni mengaduk nasi yang mulai matang. Uap hangat naik perlahan, membawa aroma yang sederhana, tidak istimewa, tidak berlebihan, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, itu sudah lebih dari cukup.